Putri kecil, tahun ini kamu sudah berumur 300 tahun, kan? Iya, kakek kura-kura Wang-Wang sudah belajar banyak sihir. Ikuti aku. Lihat ini. Haha. Bagus. Umur 300 tahun sudah saatnya pergi ke dunia manusia untuk berlatih. Putri kecil, saat kamu sampai di dunia manusia, bersosialisasi dengan orang-orang baik yang bercahaya akan meningkatkan kualitas hidup. Saat itu, putri kecil bisa kembali ke dasar laut, menjadi penguasa baru Istana Naga. Wan-Wan mengerti. Wan-Wan pasti akan berlatih dengan baik di dunia manusia. SSSHH. Aduh, cahayanya sangat terang. Kakek, lihat dia sudah bangun lagi. Saya sudah sampai di dunia ini. Saya, putri kecil naga, Bai Li Wan-Wan, sudah mendarat untuk berlatih. Pelan-pelan bangun ya, ada yang tidak nyaman. Saya dan kakek yang menyelamatkanmu dari laut. Cahaya emas. Kakek kura-kura bilang yang bersinar emas itu orang baik. Wan-Wan bisa meningkatkan kemampuan dengan mengikuti mereka. Kakek kura-kura bilang orang baik itu yang bersinar emas. Wan-Wan bisa meningkatkan kemampuan dengan mengikuti mereka. Terima kasih, kakek dan kakak. Kalian semua orang baik. Aku akan membalas budi kalian. Wan-Wan bisa menangkap ikan kecil, udang, dan kepiting. Wan-Wan sangat hebat. Namaku Wan-Wan. Kakek, dia sama seperti aku, tidak punya orang tua. Selama ada kakek, kamu bisa tinggal di sini. Nanti kita bertiga akan jadi satu keluarga. Haha, baiklah. Wan-Wan sangat hebat. Akan membuat kakek dan kakakmu makan enak. Tinggal di rumah besar. Haha. Wan-Wan benar-benar berambisi. Kalau begitu, kakek menantimu. Haha. Wei Suyo, keluarlah dari sana. Wan Sui Chao, keluarlah dari sana. Aduh. Lihatlah perbuatan baik yang dilakukan oleh cucu besar di rumahmu. Akibatnya, aku terjatuh ke genangan air sambil membawa kantong beras. Hari ini jika kamu tidak mengganti satu kantong beras untukku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sao dan Yang benar-benar jahat. Jelas-jelas dia sendiri yang licik dan terjatuh. Aku bahkan membantunya. Aku yang licik. Di usiamu yang masih muda, kamu sudah pandai berbohong. Jalan ini sudah aku lalui puluhan tahun. Bahkan dengan mata tertutup pun aku bisa melaluinya. Bagaimana mungkin aku sendiri jatuh? Pasti kamu, anak kecil ini, yang mendorongku dari belakang. Jangan terlalu berlebihan. Lalu kamu bilang aku mencuri sayuran dari rumahmu. Ternyata kamu yang salah bicara. Beberapa waktu lalu kamu bilang kakek berjalan menghalangi jalanmu. Dengan sengaja menabrak kakek. Kamu memang suka memanfaatkan kami kakek dan cucu untuk diperlakukan tidak adil. Age di tubuh ibu ini hampir seperti cerobong asap. Pasti banyak melakukan hal buruk. Kamu si kecil nakal. Hari ini aku akan mengajari kamu pelajaran dari orang tuamu. Tahun ini kamu sudah berumur 300 tahun, kan? Iya, kakek kura-kura, Wang-Wang, sudah belajar banyak cerita legenda. Siapa? Ada apa ini? Hantu muncul? Aduh. Hahaha. Kakak, semua ini berubah karena Wan-Wan. Iya, kamu yang berubah. Wan-Wan, apakah kamu dewi kecil? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu, terima kasih kepada Wan-Wan ya. Hahaha, kakak tenang saja. Kakek tenang saja. Dengan Waan di sini, tidak ada yang bisa mengganggu kalian. Ya, Hari masih awal, ya. Ayo kita ke tepi sungai, kita menangkap ikan untuk makan malam. Aku juga mau menangkap ikan. Baiklah. Waan, ayo kita turun ke air untuk menangkap ikan. Kamu tunggu di tepi saja. Ada arus bawah air yang berbahaya dan berkelok-kelok. Tunggu kakak dan kakek menangkap ikan pulang. Untukmu memanggang ikan kecil kering. Aku tunggu di sini. Ya. Ayo, pergi. Putri kecil, tahun ini kamu sudah berumur 300 tahun, kan? Iya, kakek kura-kura dan bending-bending sudah belajar banyak dan sudah bisa bicara. Kakek dan kakak saling tusuk-tusuk, tapi tidak ada ikan. Di dalam air adalah wilayah yang berkelok-kelok. Wawan juga ingin menangkap ikan. Aduh, kenapa hari ini ikannya begitu sedikit, kakek? Mungkin,
Kurang beruntung. Siapa tahu lain kali kita beruntung. Kita bisa menangkap ikan. Di mana Wawan? Di mana Wawan? Di mana Wawan? Wawan, aduh. Wan, kamu tadi kemana? Kamu kemana? Permukaan air itu sangat berbahaya. Wan, aku pergi ke tepi air untuk memancing. Di sana masih banyak. Wan sudah tidak bisa mengangkatnya. Tahun ini kamu sudah genap 300 tahun, kan? Iya, kakek kura-kura. Wan sudah belajar banyak hal. Wang, kamu memang hebat. Apa ini juga kamu tangkap dengan kekuatanmu? Iya, mereka berhenti bergerak saat melihat Wang. Sangat patuh? Ya. Aduh, begitu banyak ikan, cukup untuk kami bertiga makan setengah bulan. Lebih baik pilih 2 yang terbesar untuk kita makan sendiri. Sisanya kita jual di pasar. Dapat uang sedikit untuk membuatkan Wang pakaian baru. Ingin yang berwarna pink. Pinknya harus bersinar seperti ombak yang berkilauan. Baiklah, buatkan baju pink baru untuk Wan. Haha. Kakek, kita akan pergi menangkap ikan lagi beberapa hari lagi. Iya, baik banget. Wan, lain kali kamu harus ajarkan aku cara memancing ikan besar. Kakek, ada orang jahat mengikuti kita. Jangan bergerak, karena kalian sudah menemukan saya. Jangan salahkan saya, tidak sopan. Tadi jual ikan dapat banyak. Ya, baiklah, serahkan uangnya. Kalau tidak, pisau ini tidak pandang bulu. Ini semua uang yang kami dapat dari menjala ikan. Kamu jangan harap. HMPH, jangan dekati saya. Kalau kamu maju lagi, saya akan teriak minta tolong. HMPH. Siapa yang akan datang menyelamatkan kalian di tempat terpencil ini? Menolak tawaran baik, harus menerima konsekuensinya. Dia tidak bergerak lagi. Dia pingsan. Air yang tadi itu adalah tali yang dibuat dari air oleh Wan. Banyak sekali kantong uang. Sepertinya bukan milik satu orang. Dia masih seorang pelanggar berat. Ayo, kita bawa dia ke pengadilan. Kantong-kantong uang ini ditemukan dari dirinya. Memang dia, mencuri kantong uang kami. Ini bukan Husan Biao, kan? Inilah orang yang membunuh 7 orang, dan melarikan diri dari penjara selama setengah bulan. Bawa dia pergi. Adik kecil, apakah kamu menemukan sebuah kantong uang putih yang bertuliskan Lin di atasnya? Kantong-kantong uang ini jatuh dari orang itu, loh. Terima kasih. Kalian bertiga, nenek dan cucu, menangkap buronan kerajaan. Saya akan memberikan imbalan yang besar. Ini adalah uang hadiah 50 tael dari istana. Jika di masa depan bertemu orang jahat, segera laporkan ke pihak berwenang. Ya. Kakek, ternyata menangkap orang jahat juga bisa menghasilkan uang, ya? Iya, semua ini berkat Wan. Kita ini sudah menangkap orang jahat dan juga mendapatkan banyak uang. Hahaha, Nona ini. Tuan muda di rumah kami mengundang Anda. Tuan muda di rumah kalian siapa? Kenapa tiba-tiba mencari adikku tanpa alasan? Tuan muda keluarga kami adalah orang yang kehilangan dompet uang. Tuan muda kami ingin mengucapkan terima kasih. Maka mengundang Nona untuk berbincang. Kakek adalah orang baik. Biarkan aku pergi saja. Baik, silakan. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Bai Li Wan. Benar. Ini adalah Wan yang bisa membantu kakek menangkap ikan. Anak ini setelah jatuh ke air sedikit lupa tentang keluarganya. Tuan Lin, jangan terlalu menyalahkan. Wan begitu lucu, mana mungkin saya menyalahkannya. Nama saya Lin Lan. Jika bukan karena kalian hari ini, uang yang saya siapkan untuk hadiah ulang tahun nenek akan jatuh ke tangan pencuri. Laifu, ambilkan barangnya. Ayo. Kalian harus menerima barang berharga ini, terutama kalung mutiara dari Laut Selatan ini. Kalung ini pasti akan terlihat sangat bagus dipakai. Bungar, jangan. Kakek bilang jangan sembarangan ambil barang orang lain. Menangkap penjahat itu hal yang benar. Kami menerima niat baik dari Tuan Li. Tapi barang berharga ini terlalu berharga. Kami benar-benar tidak bisa menerima lagi. Bisa tolong terima kami untuk beristirahat sebentar. Kami sangat berterima kasih. Kalau begitu, aku tidak akan memaksa lagi. Beberapa hari lagi, nenekku akan berusia 70 tahun. Di rumah akan diadakan pesta ulang tahun. Beberapa hari lagi, kalian pasti harus datang merayakan. Waan pasti akan datang. Waan juga akan memberi nenek perhiasan mutiara terindah dari laut sebagai hadiah.
Betul banget, benteng begitu menggemaskan. Tiba-tiba aku ingin menganggap benteng sebagai adik perempuan. Kamu bersedia tidak? Bersedia? Kak Lin adalah orang baik. Barang berharga tidak akan diterima. Kalau begitu, mari ke kamarku makan sesuatu yang enak. Baik, baik. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Lin. Kakek, Wan Wan sudah melompat ke laut selama 1 jam. Apakah dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Wan Wan bukan orang biasa. Kau lupa dia punya kekuatan ilahi. Kakek. Wan Wan, oh tidak. Kakek sangat khawatir. Selama kau baik-baik saja, itu sudah cukup. Lihat apa yang kutemukan. Benda berharga yang kita lihat di rumah kakak Lin terakhir kali. Aku menemukan yang terbesar. Mutiara sebesar ini. Kakek yang sudah hidup setengah hidupnya baru kali ini melihat. Bisakah ditukar uang? Bisa, bisa tukar banyak uang. Wen Wen, kamu benar-benar hebat. Bisa menemukan yang sebesar ini. Wen Wen juga pertama kali melihat. Keberuntungan Wen Wen sangat bagus. Ayo anak-anak, kita bawa ke taman harta untuk menukar uang. Hahaha, Hahaha. Wang Wang, kenapa kalian ada di sini? Kak Lin, kami datang untuk menukar uang. Jual aku mutiara sebesar ini. Aku tawarkan 100 tael. Tuan muda, itu tidak bisa. Mutiara ini harganya terlalu tinggi. Aku khawatir Tuan Lin mengira kita menipu. Ternyata takut aku tidak bisa mengambil keputusan. Kalau begitu, terserah aku. Kembali ke rumah dan cari seseorang yang kalian percayai untuk mengambil keputusan. Baik. Kak Serigala Perak, kita pergi. Aduh, lihat gadis kecil yang cantik ini. Ayo sini, biar nenek lihat. Hahaha. Aduh. Nenek, cucu sudah menemukan sesuatu yang bagus di luar. Ini adalah yang ditemukan adik perempuan di laut. Ingin dijadikan hadiah ulang tahun untuk Anda. Wah, mutiara sebesar ini memang langka. Nenek sudah hidup 70 tahun, ini pertama kali melihatnya. Ayo ambil 200 tael perak. Nenek akan menerima mutiara ini. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Kak Lin. Kamu benar-benar gadis kecil yang menyenangkan. Ayo cepat, Nenek, ada makanan enak di sini hahaha. Terima kasih, Nenek. Tahun ini kamu berapa umur? Siapa namamu? Namaku Bai Li Wan Wan. Tahun ini aku 3 tahun. Kalau begitu, apakah kamu bisa datang ke rumah beberapa hari lagi? Ulang tahun nenek sedang kekurangan seorang anak untuk diundang. Apa itu kolam teratai? Apakah bisa dimakan? Bisa, kok. Pada hari itu nanti, ada banyak makanan enak dan hal menyenangkan. Terima kasih, Nenek. Aku pasti akan pergi. Kalau begitu, beberapa hari lagi aku akan suruh Lan Er menjemputmu. Oke, baik. Sepakat? Ya, hahaha. Kita sudah sampai di rumah, kan? Letakkan barangnya dulu, kita juga harus mengeringkan jaring ikan. Hahaha. Anak kecil itu benar-benar beruntung. Bisa dekat dengan keluarga Lin. Dan juga ikut menghadiri pesta ulang tahun, kenapa bisa begitu? HMPH. Saya ingat, Tuan Yao di kota paling suka anak-anak seperti ini. Mungkin bisa dijual dengan harga yang bagus. Anak kecil ini memang terlihat menarik. Jual saja dia. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. HMPH. Kalau begitu, cucuku akan punya uang saat menikah nanti. Hahaha. Wah. Nenek Zhao. Hahaha, kakekmu dan kakakmu ada di rumah nggak? Tidak ada? Ya, kakek pergi memperbaiki jaring ikan, kakak ikut membantu. Begini ceritanya. Di kota, Tuan Yao mengadakan pesta di rumah. Tapi mereka punya aturan aneh. Yaitu hanya mengundang keluarga yang memiliki anak kecil. Anak di rumah nenek sudah besar, jadi tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jadi saya berpikir untuk minta bantuan Ye. Mari kita pergi makan enak bersama. Di sana ada bau daging dan kue gula. Dan ada manisan yang belum pernah kamu coba. Orang jahat melakukan kejahatan. Keberuntungan seperti ombak di laut. Baiklah, maka Bawang Bao akan pergi bersamamu dengan penuh kasih dan pengampunan. Ini baru anak yang patuh. Ayo, kita pergi bersama.
Kamu si kecil tikus, cepatlah jalan. Kamu mau membuat Tuan Yo menunggu dengan cemas, cepatlah. Aku rasa kamu sengaja. Ya, aku yang akan peluk kamu dan bawa kamu. Jangan peluk aku, cepat. Siapa itu? Ah, ah, ah. Hantu, tolong selamatkan. Apa yang terjadi ini? Kenapa dia jadi gila-gila begini? Itu tadi nenek Zhao Damei yang membawaku keluar. Dia bilang mau membawaku ke rumah Tuan Yo untuk makan banyak makanan enak. Dia mau membawamu makan apa yang enak. Dia ingin menjual gadis kecil ini ke rumah Tuan Yo yang aneh itu di kota. Dia ini pasti mendapat hukuman dari langit. Nenek sihir ini bukan orang baik. Kamu harus menjauh darinya mulai sekarang. Ayo, aku antar kamu pulang. Terima kasih, Pak. Perempuan jahat ini benar-benar licik. Berani-beraninya dia berniat jahat pada Wan-Wan. Nenek sihir itu berani menjual Wan-Wan. Aku akan merobek mulutnya sebentar lagi. Kakek, jangan marah, aku baik-baik saja. Anak ini memang beruntung. Saat Zhao Damei membawanya ke pantai, entah bagaimana dia terhempas oleh ombak besar. Sekarang dia masih di pantai, mengalami histeria. Sambil berteriak ada monster, ada monster. Mungkin dia sudah sangat ketakutan. Perkara ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus segera mencari Li Zheng. Kakakku bilang benar. Orang-orang seperti ini tidak boleh kita toleransi. Aku akan pergi bersamamu. Semua membuat wajah kecil Hikita kotor. Jangan lagi mengikuti dia, mengerti? Nenek. Nenek. Hahaha ya. Hahaha. Lihat, gadis kecil ini semakin cantik saja. Hahaha, selamat ulang tahun, Nenek. Wawan membawa mutiara yang indah untukmu. Benar-benar hahaha. Aduh hahaha. Ini jauh lebih berharga daripada emas dan perhiasan. Nenek pasti sangat suka. Hahaha, perayaan ulang tahun Nenek baru dimulai siang nanti. Biarkan Wawan jalan-jalan di rumah saja. Di taman kita ini, sangat indah, kan? Asalkan jangan terlalu jauh ya. Terima kasih, Nenek. Boan pergi bermain dulu. Pelan-pelan, aku ikut kamu. Tidak usah. Hahaha. Aduh. Kamu ini, apa yang kamu lakukan? Nenek, saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Hanya masalah kecil ini saja kamu tidak bisa lakukan. Kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai tuan rumah Lin. Ya, saya tidak akan melepaskan. Yaner salah. Ampuni saya salah. Saya rasa kamu sudah gatal untuk dihukum. Hari ini jika saya tidak memukulmu sampai mati, wanita kecil ini tidak akan meredakan kemarahan di hati saya. Aku membiarkanmu bisa bekerja, bukan? Apakah kamu bisa bekerja? Bisa tidak kamu bekerja dengan baik? Dia lagi jadi orang jahat. Apakah kamu bisa bekerja? Wow, cahaya emas yang sangat bersih. Astaga, cahaya emas gadis kecil ini sangat terang. Dengan berada di dekat dia, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Siapa ini? Siapa yang tega membunuh orang? Aku tidak ingin hidup lagi. Keluarlah dari sana. UPS. Apakah itu hantu? Aduh, ada hantu, ada hantu. Apakah itu dewa? Pasti itu dewa yang mendengar doa saya. Layak dia diperlakukan seperti itu. Ini balasan atas kejahatannya sendiri. Baru saja kamu menyelamatkanku, kan? Nenek jahat itu terlalu galak. Jangan biarkan dia mengganggumu. Namaku Lin Yang. Aku adalah putri Lin Yuanwei. Ibu sudah tiada. Kamu harus membawaku kembali. Nyonya Rong tidak suka padaku. Dia membiarkanku tinggal di sini. Setiap hari harus melakukan banyak hal. Kakak dan adik perempuan, maaf ya. Yao sudah lama sekali aku tidak makan kenyang. Jangan takut, kakak. Wan-Wan akan membawamu makan enak. Di pesta panjang di istana pasti banyak kue-kue. Ada kue kacang almond dan kue peach blossom yang cukup.
Lihat lagi. Di mana anak itu pergi bermain? Ya. Nenek. Nenek, aduh. Hahaha, aduh, hahaha. Wan, ini teman perempuan yang kamu bawa pulang. Namanya Lian, adik yang baik. Wang, ajak dia makan makanan enak. Ini adalah Yan Er, nyonya tua. Biasanya dia pendiam dan jarang terlihat. Takutnya mengganggu tamu. Kamu adalah Bai Li Wan. Itu aku. Benar-benar anak yang dibesarkan di desa nelayan. Tidak mengerti aturan sedikit pun. Nyonya tua menghargaimu. Memintamu menjadi hitong. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Kamu mengira rumah Lin ini tempat apa? Sembarangan saja membawa anak liar masuk. Kalau merusak ulang tahun nenek, kamu bisa bertanggung jawab. Kenapa kamu begitu galak? Adik kecil bukan anak liar. Dia adalah keluarga Lin. Kamu. Aku punya mutiara di sini. Wow. Aku juga punya. Aku masih ada ini. Wan, kita jual ini ke pemilik toko. Pasti bisa ditukar dengan banyak perak. Masih ada satu lagi. Wow. Wow. Ini apa ya? Sepertinya bukan mutiara. Aku juga tidak tahu. Tapi tetap saja sangat indah, tidak apa-apa. Langsung bawa pulang untuk ditunjukkan ke kakek. Mungkin ini harta karun? Ya. Kakek, kami pulang. Kakek, lihat apa yang kami temukan. Ini adalah mutiara malam. Kakek, mutiara malam itu apa? Mutiara malam itu adalah harta yang sangat langka. Kakek sudah melihatnya sejak lama. Saya menyangka bisa melihat yang seperti ini di desa nelayan kecil ini. Bendang, di mana kamu menemukannya? Aku menemukannya di dalam kerang putih terakhir. Aku melihat ini berbeda dari mutiara lainnya. Jadi aku membawanya pulang. Pearl lainnya juga berharga. Tapi jauh dari nilai mutiara terang ini. Kakek akan membawamu ke pavilion harta karun besok. Biarkan penjaga toko itu membuka mata. Ayo, Tuan Wan. Gadis-gadis kecil datang. Perlunya ditemukan. Lihatlah. Perhiasan mutiara ini, kualitasnya tidak seragam. Ukurannya pun berbeda-beda. Aku paling banyak bisa beri 200 tael. Pemilik toko mungkin belum melihat yang ini. Aduh. Ini seperti mutiara yang berubah warna, ya. Ada pasir di dalamnya, kan? Aduh, orang desa yang belum pernah melihat barang bagus mudah menganggapnya sebagai harta. Baiklah. Saya ini menjual 200 tael untuk permata malam ini. Saya tidak akan menjualnya. Tuan sedang bercanda. Kalau ini permata malam, saya pasti sudah pernah melihatnya. Saya sudah berkecimpung di dunia perhiasan selama 30 tahun. Barang apa yang belum pernah saya lihat? Saya hanya menjual ini. Silakan tawar lagi. Barang ini maksimal 150 tael. Tidak ada lebih dari itu. Benda-benda ini hampir sebesar yang diberikan kepada kakak Lin terakhir kali. Kali terakhir kakak Lin membayar 100 tael untuk satu biji ini. Setidaknya bernilai 500 tael. Jika tidak membeli, kami pergi saja. Benar, kami akan menjualnya kepada kakakku. Dia pasti tahu barangnya. Ayo pergi. Kembali. 500 tael ya 500 tael. Anggap saja aku rugi. Sepertinya pemiliknya bukan orang baik. SSST, pergi. Bos ini tidak tahu barang, tidak bisa dijual. Kita tidak akan menjualnya. Yang berkilau ini cocok untuk kita. Kakek tidak menjualnya, tidak masalah. Wan masih ingin membangun rumah besar untuk kakek. Di dunia ini, ada banyak hal yang lebih penting daripada uang. Tidak bisa ditukar dengan uang. Juga tidak perlu dipaksakan. Asalkan kalian semua bisa bahagia. Menjadi mainan juga baik kok. Terima kasih, kakek. Hal-hal yang melengkung, selama Wan suka, itu sudah cukup.
Tempat ini banyak orang jahat. Kakek, saya ingin pergi ke tempat itu. Oh, kakek, saya juga ingin pergi. Saya pergi bersama Wan Wan. Baik. Silakan pergi, saya. Ayo kita pergi. Wan Wan, ada apa? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Apakah itu orang jahat? Tidak peduli apa yang dia inginkan. Selama berani mengganggu aku dan kakak Wan Wan, pasti akan membuatnya menyesal. Ahaha, kakek pengurus. Kakak, apakah kamu mengenalnya? Dia adalah pelayan di rumah ini. Nona kedua. Nyonya meminta saya untuk menjemputmu pulang. Ayo cepat pulang bersamaku. Pulangkanlah. Ada yang tidak beres. Ah. Jika dia benar-benar ingin menikahimu, kenapa tidak mengatakannya di depan kakek? Kenapa kamu mengintai kami begitu lama? HMPH. Tidak heran nenek menyukai gadis kecil sepertimu. Sayangnya, kadang-kadang terlalu cerdas bukanlah hal yang baik. Bengkok, 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 bengkok. Apakah kamu melihat dua gadis kecil? Satu mengenakan baju hijau, satu lagi mengenakan baju merah muda, tingginya segini. Oh, tadi ada dua anak kecil masuk ke gang itu. Tak lama kemudian, keluar dua pria dewasa dari dalam. Salah satu pria membawa sebuah tas, dan tas yang lain bahkan bergerak-gerak. Dia masih mumbling, bisa dijual dengan harga bagus. Mereka menuju ke gang sebelah timur. Kamu cepat pergi, cepat pergi. Aku kira dua anak kecil itu cuma main-main. Cepat pergi, cepat pergi. Oh. Saya sebenarnya ingin bersembunyi di sini dan menjalani hidup yang tenang. Tapi sepertinya, selalu ada saja yang tidak ingin saya hidup dengan baik. Tuan, di luar ada seorang tua yang meminta bantuan. Biarkan saya menyerahkan ini kepada Anda. Dia bilang Anda akan tahu setelah melihatnya. Apa ini yang begitu misterius? Jet ini hanya bisa digunakan oleh pejabat tinggi yang berperingkat 1. Kualitasnya sangat baik. Orang ini di mana? Di luar lobi. Tampaknya cukup biasa. Memakai pakaian hitam. Orang biasa yang memiliki jimat ini bagaimana bisa biasa? Corak burung bangau ini hanya bisa digunakan oleh beberapa pejabat di ibu kota. Cepat ikut saya menyambut dia. Pasti orang penting dari ibu kota. Menyamar datang ke sini. Saya takut ada sesuatu yang besar terjadi. Kalau tidak mungkin dia bisa mengeluarkan kalung batu ini. Ada masalah besar, ada masalah besar. Tuan Wan, tenanglah. Hamba sudah mengirim seluruh petugas di kantor ini. Bahkan para detektif sudah dikerahkan. Semua pos di pintu kota sudah dipasang penghalang. Pasti bisa ditemukan. Tuan tunggu sebentar lagi. Jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Tunggu. Kalau anak itu terjadi sesuatu, jangan harap bisa pakai topi ini lagi. Wang Xianling, saya mau melapor. Anak kami telah diculik. Nyonya tua, jangan terburu-buru. Bicaralah pelan-pelan. Tadi pelayan di rumah kami datang melapor. Katanya pelayan yang mengikuti anak itu dipukul pingsan di jalan. Setelah sadar, dia langsung melarikan diri. Lapor ke rumah. Katanya yang menculik Yan Er adalah pengurus rumah kami. Ada juga pria berpakaian hitam, Da Cheng. Mereka satu kelompok. Sekarang orangnya entah kemana bersembunyi. Pengurus rumah. Bagaimana pengurus rumah bisa menculik gadis sendiri? Semua itu ide dari San. Aku sudah mengirim semua pelayan di rumah untuk mencari mereka. Semua sudah keluar mencari. Hari ini, bahkan jika harus menggali tanah 3 kaki, saya harus menemukan anak itu kembali. Nyonya tua, tenanglah. Tuan Wan, tenanglah. Saya akan segera menambah jumlah orang. Ngomong-ngomong, pelayan di rumah kami memiliki hubungan dekat dengan Tuan Yao di kota. Apakah kamu tahu? Tuan Yao terkenal sebagai orang yang aneh di kota. Tuan Ou juga terkenal sebagai orang yang aneh di kota. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima. Saya takut anak itu dikirim ke rumahnya. Apa yang harus kita lakukan? Ada alasan, orang datang. Segera kirim petugas untuk menunggu di luar rumah Tuan Yao. Jangan sampai mengejutkan ular di rumput. Tunggu sampai saya datang untuk mengepung. Ada apa ini? Sepanjang jalan penuh dengan tentara. Di depan rumah Tuan Yao bahkan lebih banyak. Sama sekali tidak bisa masuk. Sial, kenapa tidak diperiksa lebih awal atau lebih lambat? Justru sekarang datang mengacau. Kalau tidak bisa menemukan tempat sembunyi, nanti kalau bertemu tentara, kita semua akan dihukum mati. Ini karena kakek melaporkan ke pihak berwenang. Ma Wan Wan juga tidak bisa hanya menunggu.
Anak ini baik-baik saja kan? Dia terus terkurung dalam karung, jangan sampai kehabisan napas. Kalau begitu, harganya tidak akan tinggi lagi. Ayo buka dan lihat. Tunggu di situ. Jangan sampai dia kabur. Kalau berani lari, pukul sampai mati. Anak kecil semua harus diam dan patuh. Kalau berani berteriak, aku potong lidahmu. Ah, Ye Mingsu, kau ini anak kecil. Sebenarnya siapa kamu? Kakak, jangan takut. Cari dengan seksama. Jangan lewatkan sudut manapun. Paman Minggu. Penjahat di sini, cepat datang. Kakek mereka jahat. Mereka mau mengirim aku dan kakak yang ketua Niao. Tak apa-apa, kakek di sini menyiramkan ini berdua agar sadar kembali. Tuan, tolong ampun. Tuan, tolong ampun. Tuan, tolong ampunilah saya. Ini bukan urusan saya. Tuan, benar. Ini adalah perintah dari Nyonya San, istri kepala keluarga Lin. Tuan, dia bilang dia membenci Nona Linao. Dia menyuruh saya untuk mencari seseorang untuk menghabisinya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Lalu saya tahu apa? Ya, Tuan, saya hanya menjalankan perintah. Ya, Yang Mulia, saya juga disewa olehnya. Saya hanya hendak mengikat anak itu. Tidak tahu apa-apa lagi. Tolong, Yang Mulia, ampunilah saya. Yang Mulia benar-benar berani dan sombong. Berencana menjual anak-anak. Semua itu adalah hukuman mati. Orang ini, masukkan mereka ke penjara mati. Ampuni saya, Tuan. Saya difitnah. Tuan, itu adalah perintah dari Sansi. Wanita jahat San ini. Saya pasti akan menceraikannya dari keluarga Ling. Kirim ke pengadilan dan mohon. Biarkan dia merasakan penderitaan di penjara. Tuan Yo, saya sudah mendengar nama ini berkali-kali. Siapa sebenarnya dia? Ah, Tuan Yo ini. Jabatannya dibeli dengan uang. Dalam keseharian, dia berhubungan dengan beberapa pejabat di Beijing. Itu bisa dianggap sebagai kolusi antara pejabat dan pengusaha. Dia juga memiliki beberapa kebiasaan khusus. Suka pada anak-anak yang masih muda. Ini bukan rahasia di kota. Hanya saja tidak ada yang berani mengurusnya. Tidak ada yang berani mengurusnya. Dia sendiri yang mengatakannya. Dia pernah berkata, bahkan jika kaisar datang, dia tetap tidak bisa diatur. Urusan keluarga Yo tidak bisa diatur oleh kaisar. Lalu, apakah orang yang mengatur kaisar bisa mengatur? Anda adalah mantan pengajar pangeran. Sang Raja Yo sekarang sudah pensiun dan bersembunyi di sini. Dia adalah guru pangeran. Seorang pejabat sipil tingkat 1. Tidak heran ada jimat giok dengan pola burung bangau. Kakek, apa itu pengajar pangeran? Itu adalah guru pangeran. Wan segera bisa masuk sekolah. Bagaimana jika kakek menjadi gurumu nanti? Orang tua ini menyimpan banyak pengetahuan. Saya sudah tua dan tidak tahu banyak. Pertama-tama, mari kita sembuhkan penampilannya. Mengenai Tuan Yo, saya akan menemuinya secara langsung dalam beberapa hari. Orang tua, tadi saya mendengar Anda akan mengajar gadis kecil Wan secara langsung. Saya berani bertanya, apakah Anda bersedia menjadi guru di sekolah ini? Kamu juga tahu tempat kecil ini terpencil. Orang-orang berpendidikan tinggi semua pergi ke Beijing. Guru-guru di sekolah ini entah berpengetahuan dangkal atau tidak bisa bertahan. Kalau ada orang berbakat seperti Anda di sini, anak-anak tidak hanya bisa belajar dengan baik. Siapa tahu di masa depan bisa ada beberapa yang jadi juara. Ini adalah hal besar yang akan membawa manfaat bagi seluruh kabupaten. Kata Bupati Wang benar. Anakku ulang tahun ini sudah 15. Sifatnya ceria. Sudah ganti 3 guru, tetap tidak bisa mengatur. Sekarang bahkan tidak bisa menghafal seluruh lunyu. Jika Tuan Wan berminat, keluarga Lin bersedia menginvestasikan seluruh dana untuk membangun sekolah baru. Dijamin luas dan nyaman. Meja, kursi, dan alat tulis semuanya yang terbaik. Anak saya juga sedang khawatir tidak ada guru yang baik untuk mendidik. Jika Tuan setuju, Anda tidak perlu khawatir tentang rumahnya. Saya pasti. Biarkan orang-orang di kantor mencari rumah terbaik untuk Anda. Saya memang sedang mempertimbangkan soal rumah akhir-akhir ini. Kakek, 500 tael uang perak untuk membeli mutiara dan perhiasan bisa digunakan. Saya bisa membelikan Anda rumah besar. Wan begitu dermawan ya. Benar-benar anak yang baik bagi kakek. Kalau begitu, kakek mengucapkan terima kasih kepada Wan terlebih dahulu. Sama sekali tidak boleh, Tuan tua. Bagaimana bisa membuat Tuan tua khawatir tentang urusan rumah? Saya sudah setuju dengan urusan Tuan. Anak saya Wan dan Lin yang juga harus masuk sekolah untuk belajar. Mengenai rumah, saya bisa mencarinya sendiri. Uang dari bupati sebaiknya digunakan untuk perbaikan sekolah. Jadi tidak perlu Anda khawatir. Tuan yang terhormat, sangat mulia. Saya sangat menghormati Anda. Jika begitu, biarkan kami yang mengurus perbaikan sekolah ini.
Pastikan selesai dalam setengah bulan. Tidak akan mengganggu anak-anak belajar. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Sudah larut, kita harus pulang. Hahaha. Selamat tinggal, Paman Bupati. Selamat tinggal, Nenek. Wow, rumahnya besar sekali. Wow, ada gunung buatan. Aku mau bermain ayunan. Nanti kita tinggal di sini dan setiap hari bermain ayunan. Benci. Bagus sekali. Setelah ini, Zhao Damei tidak akan mengganggu kita lagi. Oh, Tuan. Anda sedang mencari seseorang. Permisi, kemana keluarga Tuan Wan Suizhou pindah? Aduh, Anda berbicara tentang Tuan Wan-nya. Dia itu paman jauh saya. Beberapa waktu lalu mereka baru saja pindah ke kota kabupaten untuk menikmati hidup. Saya bahkan pergi mengantarkan mereka. Anda teman mereka, kan? Saya sudah sangat akrab dengan mereka. Cucu Pawan bahkan memanggil saya Bibi. Anak kecil itu? Oh tidak. Wan setiap hari merengek minta permen. Oh. Tolong tunjukkan jalan ke kota untuk menemui mereka. Aduh, ya ampun. Terima kasih, orang baik. Anda tenang saja, pasti akan dibawa. Loh, ini kamu lagi, nenek sihir tua. Oh, ini Wan dan Yue Kui ya. Saya datang untuk melihat paman. Teman paman sudah menemukan desa ini. Saya khusus membawanya ke sini. Ini bukan Huang. Huang Xiaoyu, kan? Kenapa kamu ingin mengunjungi orang tua ini? Lewat sini. Dengar kabar tentang Tuan, saya datang berkunjung. Rumah ini benar-benar megah. Lebih baik daripada rumah tuan tanah di ujung desa. Paman pasti sudah sukses. Tuan akhir-akhir ini sibuk dengan apa? Sambil berjalan sambil berbicara. Sibuk sih tidak juga. Sekarang saya mengajar di sekolah di kabupaten, mengajarkan anak-anak membaca. Saya bilang, kenapa kamu pindah ke kota? Ternyata dia adalah seorang guru. Menjadi seorang guru adalah hal yang terhormat. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Supaya kami juga bisa ikut bangga. Ini adalah teman dari desa yang sama. Kakak, jangan percaya dia. Dia sering mengganggu kami. Bahkan ingin menjual boneka kami untuk uang. Anak ini bagaimana bisa bicara sembarangan? Aku sangat baik kepada mereka. Lalu terakhir kali aku bahkan memberi mereka baju yang dijahitkan. Di kecil, kamu bilang dia ingin berbicara denganmu. Bisakah dia memberitahu kakak besar apa yang sebenarnya terjadi? Yaitu waktu itu. Dia menipu aku bilang bahwa keluarga Yao memiliki banyak makanan enak dan memaksaku pergi bersamanya. Saat berjalan di tepi laut, dia marah-marah ingin menangkapku. Dia bahkan bilang akan menjualku ke keluarga Yao untuk mendapatkan uang. Paman Layan bilang bahwa keluarga Yao itu orang aneh. Paling suka sama gadis kecil, terutama Zhang Damei yang masih muda. Hanya ingin menjualku padanya. Kau ini, anak nakal, bagaimana bisa bicara sembarangan? Aku hanya melihatmu sendirian di rumah terlalu kesepian. Aku membawamu ke kota untuk melihat dunia. Tuan Yao itu orang yang sangat baik. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Orang baik ini, seluruh kota tahu siapa dia. Tuan Yao itu seorang yang menyimpang yang suka bermain dengan gadis kecil. Masih bilang dia adalah orang baik hati. Tak takut menggigit lidah saat makan. Bawa dia keluar. Jangan mengganggu di sini. Tuan? Tadi gadis kecil menyebut tentang Tuan Yao. Benar-benar tidak tahu aturan. Kalau memang begitu, aku pasti tidak akan memaafkan. Nah, Tuan Yao, dengan kekayaannya yang dipakai untuk menyumbang jabatan, juga berkolusi dengan beberapa pejabat di ibu kota. Bertindak sewenang-wenang di kota. Belum lagi soal menculik anak-anak. Bahkan merampas harta rakyat dan menindas masyarakat pun tak ada yang berani mengurus. Ada hal seperti ini. Apakah tidak ada yang melapor ke pihak berwenang? Melapor? Tapi Tuan Yao bilang, sekalipun raja datang. Masalah keluarga Yao tidak ada yang bisa mengurus. Bahkan raja pun tidak bisa mengurusnya. Apakah dia di sini menjadi kaisar sendiri? Tuan Wan. Ini adalah Tuan Yao. Hari ini datang berkunjung. Dengar-dengar kamu punya barang bagus. Kebetulan datangnya tepat saat Cao Cao disebut. Tuan Yao yang mulia hadir. Tak tahu ada urusan apa. Apakah Tuan Wan masih ingat? Kali terakhir kamu menjual kepada saya adalah sekelompok mutiara itu. Itu sudah dipesan oleh Tuan Yao. Tapi Tuan Yao tidak tertarik dengan barang-barang itu. Ini tidak. Hanya menyebutkan tentang permata malam yang Anda miliki kepada Tuan Yao. Jangan banyak bicara, cepat serahkan permata malam itu. Jika sesuai dengan keinginan saya, Anda tidak akan kekurangan keuntungan. Kakek oh ya. Gadis kecil ini benar-benar cantik. Ayo pulang bersama paman, bagaimana? Di rumah paman. Ada permen yang tidak ada habisnya. Berhenti dengan pakaian baru itu. Kau orang tua, minggir. Tidak apa-apa, hahaha. Hanya dengan kalian. Kau tahu siapa aku. Awalnya aku hanya ingin permata malam itu. Sekarang aku tertarik pada gadis kecil ini. Jika kau cerdas, serahkan gadis kecil ini dan permata malam itu bersamaan. Kalau tidak, kalian semua tidak akan merasa bahagia. Paman, jangan tertawa. Wen akan ikut kamu saja.
Tapi Wen takut sendiri. Di rumahmu ada teman kecil, mau main sama aku? Ada? Kok, tidak ada. Di rumah paman. Banyak anak kecil seusia denganmu. Hubungannya sangat baik dengan paman. Setiap hari bermain bersama paman. Kalau kamu mau pergi, pasti akan jadi teman baik mereka. Tuan memang antusias sekali. Jangan-jangan anak perempuan yang hilang di kota itu. Semuanya ada di rumahmu. Itu adalah keberuntungan mereka. Bersama saya, mereka ada makanan dan pakaian. Lebih baik daripada mati kelaparan di tempat yang miskin. Lagi pula, beberapa orang tua dengan sukarela mengirimkan anak mereka ke sini. Saya sudah membayar uangnya. Itu sudah dianggap cukup baik. Apakah para kakak itu merindukan rumah? Apakah mereka sering pulang untuk melihat? Karena sudah datang, berarti mereka adalah orang-orang Yao. Jika mereka patuh, akan ada permen. Jika tidak patuh, ada cara untuk mengatasi mereka. Jadi, Tuan Yao berkata begitu. Beberapa waktu lalu, putri keluarga Wang dari desa sebelah hilang. Cucu perempuan keluarga San juga hilang. Semua itu di kediamanmu. Kudengar kamu berani membangun penjara rahasia di rumah dengan orang-orang dari ibu kota. Merebut gadis rakyat. Itu semua benar-benar penculikan. Itu disebut mata tajam melihat mutiara. Mengenai penjara air, itu digunakan untuk menegur gadis nakal yang tidak patuh. Mengenai manajer, kakekku adalah menteri urusan personalia. Jangan bicara soal merebut beberapa gadis. Ini adalah menghancurkan tikus di kota kecil ini. Jangan harap bisa menghalangiku. Jangan banyak bicara, ikut aku. Kalian berani menghalangiku. Tahu siapa ayahku? Pejabat di Kementerian Keuangan, Yao Xian. Paman besar saya bahkan adalah deputi menteri di ibu kota, Yao Hong. Kalian hanya penjaga kecil yang mengatur urusan saya. Ternyata dia adalah keponakan deputi menteri Yao. Apakah kamu tahu siapa aku? Ha. Haha, palsu. Pasti palsu. Bagaimana kaisar mau merendahkan diri ke tempat miskin ini? Kau cukup berani juga. Berani mengaku sebagai kaisar. Ini adalah dosa besar yang bisa menimpa seluruh keluarga. Tak apa-apa. Nanti saat kau di bawah, tak lama lagi kau akan bertemu pamanmu. Akhirnya tahu kebenarannya. Yang mulia, ampuni aku. Aku terlalu bodoh untuk mengenali kehebatanmu. Dulu aku kurang hormat kepada Tuan Wan dan gadis kecil itu. Sungguh pantas dihukum mati. Mohon Yang Mulia memberi aku satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuan Wan, aku terlalu sombong dan meremehkan orang. Dulu aku tidak seharusnya serakah dan menawar harga dengan kasar. Lebih dari itu, aku seharusnya tidak menggosip di belakang. Kamu berlapang dada, aku berterima kasih. Anggap saja seperti menginjak semut. Maafkan yang kecil kali ini. Kali ini aku maafkanmu. Mulai sekarang, patuhi aturan dan jaga diri. Jangan lagi bersekutu dengan orang jahat lain. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Pergilah. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Terima kasih, Tuan Tua Raja. Aku tidak berani lagi. Aduh. Nona kecil, tadi kamu bilang itu kepada Tuan Yao. Itu sengaja kan? Iya, Wan memang ingin dia mengaku sendiri. Mengakui kesalahan. Kakek bilang ini disebut menarik ular keluar dari lubangnya. Wan hebat, kan? Sangat hebat. Dengan gadis kecil yang cerdas seperti ini. Sangat jarang bahkan di kerajaan. Biarkan dia ikut saya kembali ke Beijing. Jadikan dia adik perempuan saya. Tidak bisa. Oh, kakek dan kakak sudah menyelamatkan Wan. Saya masih ingin tinggal di dekat mereka untuk membalas budi. Tidak bisa pergi bersamamu. MPH. Benar juga, kakak yang terlalu terburu-buru. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menganggapmu sebagai saudara angkat? Nanti jika ada apa-apa, saya yang akan menanggungnya. Bahkan jika langit runtuh, kamu bisa mencari kakak raja ini. Apakah kamu ingat? Ingat, kakak raja. Mengatasi sisa-sisa pengikut Yao dan menyita bukti kejahatan. Diperkirakan masih membutuhkan waktu. Saya tidak ingin mengganggu terlalu banyak orang dalam kunjungan rahasia ini, agar tidak merusak rencana selanjutnya. Jadi, saya harus tinggal lebih lama di rumah guru. Kamu tenang saja tinggal di sini. Walaupun rumah ini sederhana, masih cukup untuk tempat tinggal. Sangat bagus, kakak raja. Besok aku akan membawamu ke pantai untuk menangkap ikan besar. Tanya-tanya di mana ikan besar dan gemuk biasanya ditemukan. Bagus, tapi soal menangkap ikan, kamu dan Yukui yang paling ahli. Dewa yang mulia, beliau selalu sibuk urusan negara. Tidak punya waktu untuk menangkap ikan. Kamu dan Yukui pergi saja. Musti berhati-hati dan jaga keselamatannya. Botol ini sangat cantik. Kamu dari mana menemukannya? Aku menemukannya di pantai. Dia tertanam di dalam pasir. Aku tidak sengaja menendangnya dan akhirnya menggali keluar. Botol ini terlihat sangat kuno. Mungkin ini adalah harta karun. Ayo kita bawa pulang dan tunjukkan ke kakek. Iya, mungkin kakek tahu apa itu. Lihatlah pola di atas dan cap merah di dasar botol. Ini benar-benar merupakan harta yang langka. Mengapa kakek bilang ini adalah harta? Cepat ceritakan kepada kami. Kalian lihat bentuk botol ini. Ini disebut botol telinga ganda. Merupakan gaya yang populer di masa lalu.
Di botol ini, bunga popi digambar dengan sangat hidup. Orang biasa tidak bisa melukis seperti ini. Dan juga tanda tangan di dalam botol ini. Mengingatkanku pada seorang teman lama. Sayangnya, orang itu sudah pergi lebih dulu. Karya-karyanya yang tersisa di dunia ini bisa dihitung dengan jari. Untungnya, guru mengingatkan. Melihat vas porselen ini, membuatku teringat beberapa hal. Itu adalah masa dinasti yang lalu, 100 tahun yang lalu. Mengirimkan sebuah pasukan ke laut untuk mengangkut sekumpulan harta karun misterius. Dikatakan bahwa harta karun ini milik kaisar saat itu. Tidak tahu dari mana mendapatkannya. Peta harta karun. Dengan susah payah menemukannya. Ini bisa menyimpan kekayaan beberapa negara. Saat itu adalah akhir masa pemerintahan dinasti sebelumnya. Saat itu adalah waktu kritis ketika negara menghadapi kehancuran. Dengan harta ini, negara bisa diselamatkan dari bahaya. Tapi tidak menyangka, tim yang mengangkut harta itu. Entah apa yang mereka alami di laut. Semua orang dan harta karun tenggelam ke dasar laut. Karena tenggelam di dasar laut, bukankah ada yang pergi mengevakuasinya? Tentu saja ada yang pernah pergi mencari. Tapi mungkin posisi kapal karamnya bergeser. Pada masa itu, kaisar mengirim orang beberapa kali, tapi tidak menemukannya. Karena harta karun itu hilang. Akhirnya negara runtuh dan keluarga hancur. Ganti dinasti dan pemerintahan. Sekarang dilihat. Mungkin kapal itu tenggelam di perairan dekat desa Laut Biru. Karena pasang surut membawa ke daerah dangkal. Baru saja ditemukan oleh Wan Wan. Wan Wan, apakah kamu masih ingat lokasi mengambil botol? Ingat, Wan Wan akan membawa kalian ke sana besok. Kakak kupu-kupu merah ada di sana. Saat aku menyebutkan botol itu, aku menginjak banyak benda keras. Di atasnya juga ada banyak rak. Apakah kamu yakin? Tidak yakin. Hei. Wang Wang, yang mulia, jangan khawatir. Airnya di sini. Lebih baik dari pedagang ikan di desa itu. Dia tidak akan mengalami masalah. Kita hanya perlu menunggu di tepi. Kakak Kaisar, cepat lihat. Aku melihat sebuah kerangka kapal yang sangat besar di dalam air. Kayunya hampir semua sudah membusuk. Banyak barang yang tenggelam di dalam pasir. Gelas ini tersangkut di celah papan kayu. Tidak bisa lagi dipindahkan. Itu adalah kapal karam dari armada Yunbao zaman dahulu. Wan Wan, kamu sudah berbuat besar. Bisa membantu kaisar, itu sudah bagus. Lihat, di bawah sana masih banyak yang berkilauan. Terlalu dalam, aku tidak bisa menjangkaunya. Terima kasih, Wan Wan. Ini adalah pasang telinga dan cawan perunggu. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk Wan Wan. Simpan baik-baik ya. 2 hari lagi aku akan mengirim armada kapal. Saat itu kita akan bersama-sama mencari harta karun di kapal yang tenggelam. Biarkan Wan Wan yang pertama memilih yang disukai. Tidak perlu, tidak perlu. Bisa membantu kakak kaisar sudah cukup. Wan Wan sudah sangat senang. Mulia, lihat Wan Wan. Tidak hanya pandai berenangnya, hatinya juga terasa cerah. Kalau begitu, mari kita main permainan baru. Anggap saja ini sebagai imbalan untuk Wan Wan. Dalam 2 hari, tim penangkapan ikan masih perlu meminta Wan Wan jadi pemandu. Baik. Harta karun dari kapal tenggelam sudah semuanya diangkat. Setelah dihitung, ada lebih dari 300 barang. Berkat kamu yang jadi pemandu, semuanya berjalan lancar. Bukti kejahatan di rumah Tuan Yo juga sudah lengkap. Para pejabat yang bersekongkol dengannya. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki di Beijing. Percayalah, hasilnya akan segera ada. Saudara Kaisar, apakah Anda akan pergi? Terima kasih. Ini adalah kepercayaan untuk kalian. Bukan hanya karena Wan Wan menemukan harta karun, tetapi juga karena dia membantu mengungkap kejahatan You Yuanwei. Dan berkontribusi dalam penangkapan You Yuanwei. Yang mulia, Anda terlalu memuji. Harta karun ini hanya didapat oleh Wan Wan secara kebetulan. Menangkap Tuan Yo juga untuk menghilangkan bahaya bagi masyarakat. Bagaimana bisa menerima uang? Aduh, guru, jangan menolak lagi. Pertama, ini untuk memberikan barang baru bagi Wan Wan dan Yue Kuai. 2, ini juga untuk membantu biaya sekolah. Silakan terima saja. Aduh. Oh. Yeye. Ini, terimalah. Kalau ada apa-apa, cari saja kamu. Terima kasih, Saudara Kaisar. Yang mulia, perjalanan ke ibu kota sangat jauh. Semoga jaga kesehatan ya. Selamat tinggal. Kaisar Wan Wan memberikan begitu banyak harta ini kepadamu. Kamu berencana untuk menggunakannya bagaimana? Wan Wan ingin membuka sebuah 14 hotpot belut. Hotpot ikan. Itu apa?
Apakah sama dengan hotpot daging kambing? Masukkan ikan ke dalam panci untuk dimasak. Iya, beberapa hari yang lalu, kakak Kaisar mengajakku ke gedung Yuhan untuk makan hotpot daging kambing. Hangat dan aromanya enak sekali. Wen berpikir, mengapa dirinya tidak bisa membuka restoran hotpot ikan? Kita punya laut, kan? Kakek, bayangkan saja, Wen bisa menangkap ikan. Setiap hari bisa mendapatkan ikan kerapu dan ikan laut yang paling segar. Juga udang besar, dan kepiting. Jika ada tamu, semua bisa dibunuh dan dimasak langsung. Pasti lebih enak daripada hotpot daging kambing. Ide ini memang bisa dilakukan. Ya, kita harus makan daging kambing. Harus diangkut dari daratan. Perjalanannya jauh, harganya mahal. Bukan untuk orang biasa. Kita dekat laut. Kan, makanan laut ada di mana-mana. Biayanya juga rendah. Orang biasa pun bisa makan. Kita juga bisa membuat kaldu dengan berbagai rasa. Pedas, asin, asam, terserah pelanggan memilihnya. Bagus. Yukui, kamu siapkan kertas dan pena ya. Mari kita hitung. Biaya untuk satu hotpot ikan 10 kali. Ayo Wan, kamu bilang apa lagi yang perlu disiapkan? Tentu saja harus mencari lokasi yang baik. Sebaiknya di kota. Di tempat yang paling ramai agar semua orang bisa melihat. Masih perlu membuat kompor. Beli wajan besi, benar. Juga perlu mengundang seorang bibi yang bisa memasak untuk membantu. Hahaha, baiklah. Besok ya, kakek akan membawa kalian ke kota untuk mencari lokasi yang bagus. Kita harus berusaha. Segera membuka restoran hotpot ikan ini. Yai. Paman dan bibi yang lewat, kakek dan nenek, ayo datang lihat. Hotpot ikan salamander akan dibuka. Ikan segar dibunuh langsung dan dimasak. Gratis untuk dicoba. Kalau tidak enak, tidak perlu bayar. Semua jangan ragu-ragu. Coba dulu kuahnya. Kami menggunakan tulang ikan, udang laut dan irisan jahe direbus selama 2 jam. Dijamin segar banget. Bagus. Sup ini terlalu segar ya. Tidak ada bau amis sedikit pun. Sungguh enak sekali. Ayo, saya ambilkan sedikit lagi untukmu. Bau amisnya begitu kuat, masih dimasak di jalan. Nanti orang-orang pada pergi semua. Saya ingin mencoba seberapa enaknya sup ini. Nenek Wang, kamu juga coba ya. Berikan kami sarannya. Nenek, enak tidak? HMPH. Ya begitulah. Saya harus bilang ya, berbisnis itu harus ada hati nurani. Ikan yang kamu jual hari ini segar, tapi bisa jadi besok kamu menjual yang tidak segar. Nenek, tenang saja. Ikan, udang, dan kepiting ini semua dikirim sebelum subuh. Sekarang di dapur masih ada 2 ember penuh. Kalau kamu tidak percaya, sekarang bisa pergi lihat. Kalau menemukan satu yang tidak segar. Hari ini semua barang yang melengkung sudah saya beli. Gadis kecil penipu, jangan terlalu bangga ya. Berbisnis ini bukanlah perkara sehari 2 hari. Pak Huang, hati-hati di jalan. Datang lagi besok ya, akan saya kasih diskon. Gadis melengkung. Ayo, datang sini sebentar. Anak perempuan Wan bukanlah paman, tidak percaya padamu. Sup ikan hari ini memang ada bau aneh. Sebelumnya semuanya cukup segar. Hari ini ada apa ya? Sup hari ini benar-benar tidak enak. Semua orang jangan terburu-buru. Saya akan pergi ke dapur untuk memeriksa. Ikan kami semuanya diangkut pada hari yang sama. Pastinya bukan masalah ikan. Saudara Xiaoli sebelumnya tidak memiliki aura hitam. Kenapa tiba-tiba ada ini hari ini? Apa dia mengacau ikan dan dagingnya? Aduh, baunya menyengat. Sebenarnya ada apa ini? Hotpot hari ini terlalu bau? Ya, iya, kami butuh penjelasan. Aku sudah bilang, restoran hotpot ini tidak mungkin selalu menggunakan ikan segar, kan? Ikan segar itu biayanya sangat tinggi. Gimana mau cari uang kalau setiap hari pakai ikan segar? Ikan busuk ini bikin perut sakit. Lihat saja apa yang akan kalian lakukan. Pasti yang kalian pakai bukan ikan asin. Kami mau uang kembali. Kami mau lapor polisi. Iya, kami mau lapor polisi. Kami mau uang kembali. Uang kembali. Uang kembali dan lapor polisi. Semua diam dulu. Hari ini adalah kesalahan kami. Semua uang pelanggan akan kami kembalikan tanpa kurang sedikit pun. Percayalah pada Wan. Saya pasti akan menyelidiki masalah hari ini dengan jelas. Besok akan saya berikan penjelasan kepada semua orang.
Kalau besok masalah ini masih terjadi, Wan Wan akan menutup toko ini. Wen Wen, nak, kami berterima kasih padamu. Besok aku akan datang lagi. Hanya menunggu penjelasan dari kamu. Aduh, makan ikan itu tidak segar seperti makan mie. Mie di kedai mie kami, mie kuah dan mie goreng semuanya dibuat segar saat itu juga. Jamin segar. Ayo, coba ke tempatku. Ini aku beri diskon buat kalian semua. Ayo, 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 jalan, 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 diskon di depan sana. Enak dan segar banget. Nenek Wang itu terlalu jahat. Jelas-jelas datang untuk melihat lelucon. Tutup toko dulu, kita pergi ke dapur. Nah, bahan hari ini sudah datang. Kemarin sudah cukup heboh. Kalau terus begini, aku sudah potong untukmu. Aduh, baunya menyengat. Besok tinggal masukkan ke dalam panci. Aduh, baiklah, ini terakhir kali ya. Takut apa kalau terjadi apa-apa? Aku yang tanggung. Berani bersaing denganku dalam bisnis, harus tahu siapa yang lebih hebat. Baik, ini yang terakhir ya. Ini. Ide bagus nih, kita semua bisa mengawasi. Siapa tahu ada yang nakal. Kakak Li, kamu pegang apa itu? Ini. Wow, baunya busuk sekali. Xiao Li Ge. Ikan ini kamu yang taruh, kan? Kejadian kemarin juga kamu yang lakukan. Aku sudah bilang, kenapa ikan yang baik-baik bisa jadi busuk? Ternyata, kalian berdua yang nakal. Biasanya aku juga tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Kenapa kalian melakukan ini? Ini adalah tindakan merusak bisnis kami. Kami sekarang harus melapor ke pihak berwenang. Biarkan Tuan Bupati menghukummu. Jangan lapor, aku bilang, semua ini dia. Dia itu dia. Dia memberiku uang untuk memasukkan ikan busuk ke dalam panci. Katanya ingin menghancurkan toko kami. Baiklah, kau si nenek tua. Biasanya terlihat cukup jujur. Saya tidak menyangka pikiran saya begitu kejam. Tidak heran kamu memaksa kami pergi ke rumahmu untuk makan mie hari itu. Ternyata ini semua ulahmu. Anak nakal. Maaf ya. Kemarin aku sudah menuduhmu. Dapat untung. Kami benar-benar mendapat untung 75 tael perak. Banyak sekali ya. 75 tael lebih banyak daripada uang yang kami dapatkan dari menjual ikan selama setengah tahun. Wang, kamu benar-benar hebat. Iya, semua berkat kerja kerasmu yang melengkung itu. Kalau bukan karena kamu yang memikirkan resep hotpot ikan ini, kamu pasti tetap bertahan. Menggunakan ikan segar untuk dibuat. Bagaimana kita bisa begitu populer? Nanti setelah aku belajar aritmatika di sekolah, setiap bulan aku yang akan menghitung tagihan. Haha, aku jamin tidak akan salah satupun. Baiklah hari ini. Aku berada di samping toko. Melihat toko sebelah juga kosong. Apakah kita harus menyewa yang di samping juga? Kemudian, kita bisa menempatkan 10 meja. Tidak masalah. Membuat toko yang besar. Wen, bagaimana menurutmu? Tentu saja bagus membuka toko besar. Tapi kita hanya punya 2 koki dan 3 asisten. Apakah kita tidak akan kewalahan? Masalah tenaga kerja serahkan padaku. Nanti aku akan berbicara dengan nenek. Biarkan dia membantu mencari beberapa bibi dan pemuda yang cekatan. Selama kita membayar gaji bulanan tepat waktu, menyediakan makanan dan tempat tinggal, pasti akan ada banyak orang yang datang. Itu sangat bagus. Kakak perempuan yang kecil bertanggung jawab mencari orang, kakak laki-laki bertanggung jawab mencatat, Kek bertanggung jawab mengawasi, Wan bertanggung jawab menangkap ikan yang paling gemuk. Baiklah, kita tentukan saja seperti itu. Besok saya akan pergi mencari pemilik toko sebelah untuk berbicara. Kemudian kita akan membuat hotpot ikan. Semakin besar, bagaimana? Baiklah. Hahaha. Anak perempuan Wan. Selamat, selamat. Toko baru ini benar-benar megah. Lebih besar 3 kali lipat dari toko yang lama. Terima kasih, Paman Zhang. Silakan masuk dan duduk di dalam. Hari ini semua kaldu sup gratis. Ikan segar setengah harga. Lihatlah, Wan. Kakek membawa Bupati ke sini. Bupati. Ini adalah restoran hotpot ikan Wan yang telah diperbesar. Tempat ini dihias dengan elegan dan ramai. Begitu dilihat pasti akan ramai. Paman pembuat pankek, ayo masuk. Dan hari ini semuanya aku tangkap dari laut pagi-pagi sekali. Ada ikan kakap favoritmu. Baguslah.
Daging ikannya segar dan lembut, rasanya halus. Kaldunya segar tapi tidak berminyak. Benar-benar lebih otentik daripada restoran besar di ibu kota. Gadis Wen, kamu memang pandai memasak. Itu semua karena kamu. Anak-anak memasaknya dengan hati. Setiap hari, sebelum fajar, pergi ke pantai untuk memilih ikan. Dasar panci, penuh dengan tulang ikan dan udang segar yang direbus selama 3 jam. Aduh, sungguh tidak mudah. Di usia yang masih muda, sudah bisa berbisnis seperti ini. Sungguh jauh lebih baik daripada anakku yang nakal itu. Tuan Kuo. Lihatlah, toko ini semakin besar. Apakah tidak seharusnya ada kaligrafi yang bagus? Ditaruh di aula utama. Inskription. Bagus, aku memang punya niat seperti itu. Yukui. Pergi siapkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Hahaha. Baiklah. Kaligrafi ini tidak hanya menulis tentang kesegaran hasil laut, tapi juga menulis kehangatan dari hotpot. Benar-benar bagus. Ya, Tuan Wan, kaligrafi ini penuh kekuatan dan keberanian. Kalau ini digantung di lobi, tentu restoran hotpot ikan kita akan semakin megah. Kakek, kamu luar biasa. Ayo kita bingkai ini. Gantung di tempat yang paling terlihat. Tulisan ini tidak hanya untuk Wan, tapi juga untuk semua orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Selama kita tetap berpegang pada ketulusan dan kesegaran, restoran ini akan selalu ramai dan sukses. Haha. Sudahlah, mereka semua anak kecil. Apa aturan-aturan tidak aturan? Kalau Bawan bilang ada jodoh, berarti itu jodoh. Ayo. Tunjukkan. Kamu dan Bawan bersama-sama menjadi anak panahku. Nanti di pesta ulang tahun, kalian, 2 orang berdiri di sampingku. Ini tidak masuk akal sebagai seorang ibu. Kakak cepat berterima kasih kepada nenek. Terima kasih, nenek. Sama-sama. Wen. Lihat, Lin Yao sangat bergantung padamu. Bagaimana kalau kamu tinggal beberapa hari lagi di keluarga Lin? Kalian berdua seperti saudara kandung saja. Bagaimana kalau kita bermain bersama? Niang Wan meskipun manis dan menggemaskan, pasti di rumahnya juga ada keluarga. Jika dia tinggal di rumah kita, keluarganya pasti akan sangat khawatir. Aku rasa kamu merasa cemburu. Sebagai seorang nyonya, tidak seharusnya tidak bisa menerima seorang anak kecil. Ketika antelope baru datang, dia masih seorang bayi yang belum bisa berjalan. Kamu berkata di depan semua orang di rumah bahwa akan menganggapnya seperti anak sendiri. Hari ini datang ke sini sudah terlihat. Dia tidak bisa makan dengan baik dan tidak bisa berpakaian hangat. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus, seperti pengungsi yang datang dari luar. Anak angkat itu sudah berusia 5 tahun, kan, ketika Lan Er seumuran dia. Dia sudah mulai belajar di sekolah swasta, tapi kamu membiarkannya disiksa di halaman belakang. Inilah cara kamu menjadi seorang nyonya rumah. Selama beberapa hari ini, renungkanlah di rumah orang tuamu. Kembalilah ketika kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Ibu. Nenek. Bagaimana kalau kita biarkan Rusa tinggal di rumah kita beberapa hari? Wan sangat menyukainya. Dia ingin berteman dengannya. Kita bisa pergi ke pantai bersama untuk mengumpulkan kerang dan menangkap ikan kecil. Oh. Memiliki teman seperti antelope itu baik. Kalau begitu, biarkan Lan Er mengantar kalian pulang terlebih dahulu. Nanti setelah beberapa hari, kalian bisa mengirim orang untuk menjemputnya. Terima kasih, nenek. Sangat baik, terima kasih, nenek. Kau pergi cari orang untuk mengikat Asapo yang mengganggu Yang Er. Buang dia keluar. Cari orang untuk melindungi Yang Er dan Wan secara diam-diam. Ingatlah untuk memperhatikan keselamatan mereka. Tuan tua. Siapa itu di pagi-pagi buta? Tuan tua. Anda siapa? Saya adalah pemilik toko permata Zhenbao. Beberapa hari yang lalu di depan toko, saya melihat Anda menjual sebuah mutiara berkualitas tinggi kepada Tuan Lin Lan. Sejujurnya. Saya datang untuk meminta si Nona mencari beberapa butir yang sama. Tapi mutiara di laut tidak mudah ditemukan, dan Bian juga tidak bisa jamin pasti ada. Selama gadis kecil itu bersedia membantu, aku akan sangat berterima kasih.
Harganya bisa dinegosiasikan. Apapun kamu bilang, itu akan aku bayar. Kalau begitu aku coba dulu. Warna abu-abu. Dia mau melakukan sesuatu yang buruk. Ini uang muka. Jika gadis kecil itu menemukanku, silakan datang ke paviliun harta karun kapan saja. Aku selalu menunggu. Hahaha. Kenapa dia, gadis kecil itu, bisa menjalankan bisnisnya dengan begitu baik? Baru setengah bulan tidak bertemu, dia sudah bisa membuka toko sebesar ini. Iya. Lihat, bisnis hotpot ikan sangat laris. Kita melihat dia menghasilkan uang. Ya. Dia bisa, kita juga bisa. Kita berdua juga bisa buka satu. Tidaknya kita bisa merebut setengah dari bisnisnya. Aduh. Tapi kita juga tidak punya banyak makanan laut segar. Makanan laut segar itu mudah. Saya minta kapten kapal di tepi laut. Setiap hari dia bisa bawa 2 ember ikan untuk kita. Pelanggan. Dia juga tidak tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Asalkan masih hidup dan bergerak saja. Hahaha, ayo. Kenapa dia yang harus mendapatkannya sendirian? Ayo, pergi. Lihat-lihat, perhatikannya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Restoran hotpot ikan lau liu sudah dibuka. Segar dan enak. Semua bahan makanan segar. Dimasak langsung, harganya setengah dari yang sebelah. Kalau tidak enak, tidak bayar ya. Semua, datang lihat sini. Semua ikan hidup baru saja diangkut dari pantai kami. Persis sama seperti di rumah Wan Wan. Ayo lihat sini. Kepala Tuan Niu, Nyonya Wang. Buka restoran hotpot, mereka sangat menuntut seafood. Bukan hanya segar saja. Jenis ikan dan ukurannya harus dipelajari. Seperti ikan grouper, harus pilih yang sekitar 3 jin. Udang laut harus ada telurnya. Kalau tidak, rasa dan teksturnya jauh berbeda. Anak nakal. Kamu tahu apa? Bukankah ini hanya merebus ikan? Ikan ini juga masih hidup, kan? Kenapa tidak bisa? Aku lihat kamu. Cuma takut kehilangan bisnismu. Ya, kami justru mau jualan lebih baik dari kamu. Jangan kira hanya kamu yang bisa membuat hotpot ikan. Hotpot ikan kami. Tidak kalah bagusnya, loh. Kalian semua lihat ya. Ikan ini meskipun masih hidup, tapi sudah hampir tidak bertahan. Karena ember ini terlalu kecil. Ikan kerapu tidak bisa bernapas. Dagingnya akan menjadi kencang. Kalau direbus akan ada rasa tanahnya. Berbisnis harus jujur. Kalau tidak, pelanggan tidak akan kembali setelah 1 kali makan. Sudah, jangan banyak omong. Urusan kita tidak perlu kamu ikut campur. Cepat pergi, jangan ganggu urusan kami. Kamu ini kenapa sih? Wen. Mereka berbuat seenaknya. Apa tidak akan mempengaruhi bisnis kita? Tidak, Wen menangkap ikan yang kembali dibawa pulang. Bagaimana bisa kalah sama ikan-ikan busuk ini? Ini sudah 3 hari. Selain beberapa orang yang serakah, nggak ada yang lain. Kalau terus begini, uang sisa saya juga akan dipakai untuk minta maaf. Hei, lihat sana. Ada seorang bangsawan datang. Begitu dilihat pakaiannya, jelas orang kaya. Tuan, sedang mencari makanan enak ya? Mereka bilang, hotpot enak banget di kota ini. Aku dengar di jalan ini. Ada sebuah restoran hotpot ikan yang sangat terkenal. Tidak tahu restoran mana ya? Itu adalah restoran kami. Itu adalah yang baru saja dibuka oleh kami. Rasanya luar biasa. Silakan masuk. Saya, dengar-dengar namanya adalah hotpot ikan Wanjiannya. Aduh, sama saja. Kami adalah satu keluarga. Coba saja, nanti juga tahu. Ahahaha. Tolong. Apa sih hotpot jelek ini? Baunya amis dan ada tanahnya. Rasanya sangat tidak enak. Kamu ngerti apa? Kalau tidak bisa makan, jangan ribut. Resep hotpot di rumah kami itu semua meniru dari rumah Wan Wan. Bagaimana bisa tidak enak? Masih berani menyebut hotpot ikan Wan Wan. Rasa ini bahkan tidak sebanding dengan 1/10. Rasanya sangat tidak enak. Tuan, saya mau pergi makan di sana. Mereka semua hanya mencari kesalahan. Nah, hotpot di rumah kami, jangan ganggu saya dengan kuahnya. Semua ini diajarkan langsung oleh pemilik hotpot Wang Wang. Semua sama saja. Jangan percaya dia, kakak. Saya sama sekali tidak mengajarinya resep apapun. Semua itu dia plagiat sendiri. Kamu bohong, saya jelas-jelas. Kamu jelas-jelas mengintip di luar tokoku selama 3 hari. Bahkan menyuruh temanmu menyamar sebagai pelanggan untuk mencuri ilmu. Kami semua tahu itu. Tapi esensi dari hotpot ikan tidak bisa dipelajari hanya dengan melihat. Saya sudah bilang padamu, seafood yang kamu pilih tidak bagus. Kalau begini tidak akan enak. Oh, begitu ya. Aku bilang kenapa terdengar aneh.
Jangan dengarkan dia. Gadis kecil. Ternyata di sini adalah hotpot ikan melengkung yang aku mau. Coba cium di dalam sini. Wanginya enak sekali. Iya, kakak, silakan masuk. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Tuan muda. Tuan muda, ini membuat kita gagal dan malah merugikan diri sendiri. Bahkan membuat tamu terhormat marah. Tunggu saja. Saya tidak percaya tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Aduh, 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 aduh. Semua orang jangan makan lagi. Di dalam hotpot ini ada racun. Saudaraku sudah muntah dan diare. Kalian harus memberikan penjelasan. Sakit sekali ini. Ikan ini tidak segar. Pemilik toko yang jahat. Kamu ingin merugikan orang demi uang. Ya, gadis kecil penipu. Segera bayar ganti rugi. Jika tidak, saya akan melaporkan dan menutup toko kamu. Ini lagi trik-trik kecil ini. Apakah Paman Wang tidak capek? Atau memang mengira semua orang tidak bisa melihatnya? Saya juga tidak ingin banyak. Cukup 50 tael perak untuk membawanya berobat. Dengan begitu, masalah ini selesai. Kalau tidak, kita bertemu di kantor. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Kami di meja ini sudah makan 2 piring ikan. Tidak ada masalah apapun. Saya rasa kamu sengaja mencari masalah. Karena saya datang untuk makan setiap hari. Ikan di rumah Wan Wan semuanya ditangkap dan dibunuh langsung. Sangat segar. Saya lihat kalian sengaja datang untuk mengacau, kan? Saya akan pergi ke kantor kabupaten sekarang juga untuk memanggil orang. Biarkan Tuan Bupati yang menilai. Lihat siapa yang berbohong. Kalian semua satu kelompok. Semua jangan terburu-buru. Karena Nenek Wang bilang ikan kami bermasalah. Maka laporkan saja ke pihak berwajib. Lihatlah, ikan kami segar atau tidak. Tanya dia apa yang dimakannya pagi ini, pasti tahu. Kamu lagi, baru saja keluar dari penjara. Kalau tidak mau introspeksi diri, apa yang kamu lakukan di sini? Aduh, Tuan, Anda datang, mereka itu di hotpot ikan itu. Ada racun, membuat saudara saya keracunan. Kamu harus membela kami. Lihat ini. Tuan, tolong perhatikan. Di sini semua orang bisa bersaksi. Ikan dan daging di sini sangat segar. Orang ini tidak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk langsung terjatuh dan berteriak kesakitan. Saya rasa jelas dia ingin menjebak kita. Panggil orang. Angkat dia dan bawa ke klinik. Lihat apakah dia benar-benar sakit. Kemudian periksa bahan makanan di dapur. Aduh, lihat ini. Tidak perlu merepotkan, Tuan. Saya bisa pergi ke restoran ikan sendiri. Kurang bicara. Ikan di dapur Tuan semuanya masih hidup. Dan ada kulit udang yang baru dikupas. Sangat segar. Mungkin saya sudah makan sesuatu yang lain di pagi hari. Berbisnis itu harus ada hati nurani. Menggunakan cara yang rendah seperti ini ada gunanya. Capek tidak? Saya bukan. Bawa mereka semua kembali ke kantor. Fitnah dan menjebak. Mencari masalah. Periksa dengan baik. Aduh. Tuan tidak seperti ini. Nak, jangan takut. Selama kita ada di sini. Tidak ada yang boleh mengganggu kamu lagi. Terima kasih, Paman Zhang. Terima kasih semuanya. Wan Wan bisa punya begitu banyak pelanggan. Itu adalah keberuntungan Wan Wan. Ahahaha. Yeye, bos kecil, mengganggu ya. Dengar-dengar, bisnis hotpot ikan kalian sangat laris. Kami berdua datang khusus untuk melihat kedua bos ini. Tamu yang langka, tamu yang langka. Saya sudah pernah makan hotpot ikan ini. Daging ikannya lembut, kuahnya segar, lidah hampir meleleh. Tidak heran para pelanggan sampai berbondong-bondong datang. Lebih berasa dibandingkan ikan kukus di restoran kita. Memang hebat. Bisnis kedua restoran kita belakangan ini biasa saja. Dengar-dengar hotpot ikan kalian bisa mengolah hasil laut biasa. Menjadi begitu istimewa. Kami jadi sangat penasaran. Jujur saja. Kami datang untuk membicarakan kemitraan. Coba lihat apakah kamu bisa memberikan resep cara membuat hotpot ikan. Berikan kepada kami. Kami akan membuka cabang di kabupaten sebelah. Keuntungan yang didapat akan kami bagi 3 untuk kalian. Kami juga bisa membantu kalian membuka toko di kota Fucheng. Di sana banyak orang dan uang. Pasti lebih ramai daripada di kota kecil ini. Nenek Wan juga berpikiran sama. Beberapa hari yang lalu nenek datang dan makan sekali. Kembali dan katakan bahwa hotpot ikan ini baik baru dan juga dekat dengan masyarakat. Biarkan saya bertanya apakah bisa membuka beberapa cabang. Di bawah nama Lin Fu. Haha, kita WNWN ya. Baru berusia 3 tahun sudah menarik perhatian banyak orang. Kakek saja mengagumimu. Bergabung boleh saja. Tapi ada satu syarat. Semua cabang harus mengangkut ikan dari pantai setiap hari. Kaldu harus dibuat dengan cara yang kami ajarkan. Jangan sekali-sekali mengurangi kualitas. Tenang saja, kami sangat menjunjung tinggi kepercayaan dalam bisnis. Kami tidak akan merusak reputasi restoran Hotpot Wan Wan. Baiklah,
Berarti kita sekarang adalah satu keluarga. Siapa yang mengizinkan kalian membuka toko di sini? Apakah kalian tidak mengerti aturan? Di siang bolong, berani sekali memalak di jalan. Apa kalian tidak takut kami melapor ke polisi? HMPH, laporkan ke pihak berwajib. Kalian juga tidak berpikir siapa yang melindungi saya sampai bisa bersikap seperti ini. Ini adalah hal yang bahkan disetujui oleh bupati di daerah ini. Coba saja laporkan. Ini adalah jimat yang diberikan oleh kakak raja. Jika kamu terus mengganggu, saya akan memintanya menangkapmu. Anak perempuan kecil bermain peran. Menggunakan batu pecah untuk menakut-nakuti orang. Segera simpan itu. Jangan kotori mata kakek. Sepertinya kamu sudah yakin dengan kami. Aku beri kalian waktu 3 hari. 3 hari kemudian aku akan ambil uangnya. 500 tael, kurang 1 sen pun tidak. Aku akan merobohkan tokomu dan membakar. Aduh. Berani memukul ayahmu. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa orang di belakangku? Orang yang ada di belakangmu, Li Xianling. Dia baru saja ditangkap pagi ini. Sekarang dia sedang di dalam kereta penjara. Menunggu untuk dibawa kembali dan dihukum mati. Kalian sebenarnya siapa? Jin Yiwei yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Dan orang yang baru saja kamu bully adalah saudara perempuan angkat Yang Mulia. Aku sudah bilang ini adalah pemberian dari kakak Yang Mulia. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Saudara perempuan angkat Yang Mulia sekarang sudah selesai. Saya pergi. Yang Mulia mendengar bahwa Anda membuka restoran hotpot ikan sangat penasaran. Saya sudah lama ingin mencobanya. Tapi sibuk dengan urusan pemerintahan tidak bisa meluangkan waktu. Itu mudah diatur. Nanti Wan Wan bisa membuka toko di ibu kota. Supaya kakak kaisar bisa menikmati hotpot ikan yang enak di depan rumahnya. Itu benar-benar luar biasa. Yang Mulia pasti akan sangat senang mendengarnya. Ayo pergi. Kakek menghitungnya sangat lambat. Awan sudah tidak sabar. Aduh, jangan terburu-buru. Sekarang kita punya 17 cabang dan 1 kantor pusat. Aduh, menghitung membuat jariku sakit. Bibi bilang bulan depan akan membuka 2 cabang lagi di Zhoufu. Biarkan aku tanyakan pendapat Wawan. Setelah dihitung, sekarang kita memiliki total 17 cabang. Sebuah toko utama. Totalnya adalah, selain biaya tenaga kerja dan kerugian bahan makanan, kami total mendapatkan 2.265 tael. Lebih dari 2.000 tael. Apa saya salah menghitung? Bagaimana dengan kemitraan itu? Bos Zhang dan Bos Li bilang bulan depan akan membuka 3 cabang lagi. Sudah membayar uang muka 500 tael. Banyak sekali uangnya. Apakah Wan Wan sudah menjadi orang kaya kecil? Iya, Wan Wan sekarang sudah jadi orang kaya kecil. Dengan banyak uang ini, kamu berencana untuk apa? Aku tahu, aku akan membeli 1 rumah besar lagi. Lebih besar dari rumah yang sekarang. Dengan halaman yang bisa menampung banyak bunga. Dan juga menggali kolam kecil untuk memelihara seafood. Aku juga ingin membeli kursi malas yang paling empuk untuk kakek. Agar hangat saat duduk di sana di musim dingin. Bos Zhang bilang ingin membuka toko di sekitar ibu kota. Tentu saja harus dibuka. Kami membuka cabang di sekitar ibu kota. Kalau tidak, pusatnya akan dipindahkan ke ibu kota. Dengan begitu, kakak kaisar bisa menikmati hotpot ikan yang dibuat oleh Wan Wan di depan. Siapa tahu, kita bisa mengundangnya sebagai tamu pertama. Baiklah, kakek, saya akan pergi melihat rumah. Kemudian, kita berangkat menuju ibu kota. Siapa yang ingin mengundang saya sebagai tamu pertama di ibu kota? Kakak kaisar. Kakak kaisar. Wan Wan telah membuka restoran hotpot di ibu kota. Dan itu di tempat paling ramai di ibu kota. Papa namanya ditulis langsung oleh kakek. Ambil pena dan tinta. Aku juga ingin menulis untuk restoran hotpot Wan Wan. Hahaha. Terima kasih, kakak kaisar. Nanti Wan Wan akan mengantarkan hotpot ikan untukmu setiap hari. Baiklah, aku setuju. Baik, silakan. Abu-abu. Kakek bilang, saat berlayar ke darat, kita harus belajar menjadi orang yang baik. Sekarang terlihat, berlayar ke darat tidak begitu sulit. Wan Wan tidak hanya membuat kakek dan kakak hidup bahagia, tapi juga membuka banyak toko. Kemampuannya juga semakin meningkat. Wan Wan adalah naga yang paling sukses. Segera bisa kembali ke istana naga untuk bertemu ayah dan ibu.